Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian manusia. Manusia di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Insan, An-Nas, Abad atau Abdun, yang keempat Bani Adam. Al-Insan berarti suka, senang, jinak, ramah atau makhluk yang sering lupa. Sedangkan An-Nas adalah bentuk jamak daripada manusia. Al-Abad berarti manusia adalah hamba Allah. Bani Adam berarti anak Adam, karena manusia berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta alam semesta dan manusia telah diberikan informasi melalui wahyu dan realita faktual yang tampak pada diri manusia. Informasi itu diberi oleh Allah melalui ayat-ayat tersebar, tidak tertumpuk pada suatu ayat atau suatu surat. Hal ini dilakukan karena agar manusia berusaha mencari, meneliti, memikirkan, dan menganalisa. Hasil penelitian Al-Quran yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia terdiri dari unsur jasad, ruh, nafas, qalb, fikir, dan akal. Kemudian penyebutan manusia dari berbagai istilah digunakan untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia. Di antaranya aspek historis penciptaannya. Manusia disebut sebagai Bani Adam, tertulis di dalam surat Al-A'raf atau surat yang ke-7 ayat 31. Dari aspek biologis, manusia disebut dengan panggilan Bashar yang mencerminkan sifat fisik kimia biologisnya. Ini terungkap di dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. Yang ketiga, dari aspek kecerdasan manusia disebut Al-Insan, yakni makhluk yang terbaik yang diberikan akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Ini dijelaskan di dalam surat ke-55 surat Ar-Rahman ayat 3 sampai ayat 4. Dari aspek sosiologisnya, manusia disebut An-Nas yang menunjukkan sifat berkelompok sesama jenisnya. Yang kelima, aspek posisinya Abdun atau hamba, yakni sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dilihat dari reproduksi keberadaan ruh dan napas, ya, asal usul manusia dilihat dari sisi reproduksinya banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya manusia berasal dari nutfah, atau di dalam bahasa Qur'annya nutfatam min maniyyi yumna, atau setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah berarti sejumlah yang sangat kecil yang sering diartikan dengan setetes air. Ini di dalam surat Abasa surat ke-80 ayat 19. Selanjutnya, ruh dan napas.
adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaku. As-Sad ayat 71 dan 72. Di dalam ayat lain surat Al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit juga. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasakan sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Sentuhan getaran kerohanian itulah yang menyebabkan manusia dapat mencari nilai-nilai belas kasih, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Nafas yang keenam adalah fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah hanif, dan potensi akalnya kolbu dan nafsu. Kata fitrah merupakan derivasi dari kata fatara, artinya ciptaan, suci, seimbang. Louis Makhlub dalam Kamus Munjid menyebutkan bahwa fitrah adalah sifat yang ada pada setiap awal penciptaan, sifat alami, agama, dan sunnah. Sedangkan Al-Ghazali mengartikan arti fitrah adalah kondisi di mana Allah menciptakan manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikiran. Dengan demikian, fitrah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kondisi awal suatu ciptaan dan kondisi awal manusia yang memiliki potensi untuk mengetahui dan kecenderungan kepada kebenaran atau hanif. Manusia menurut pandangan kaum materialis, manusia hanyalah segumpal tanah di bumi. Dari bumi mereka berasal, di bumi mereka hidup, makan, minum, berjalan, beraktivitas. Setelah mati kembali menjadi tanah, tidak ada proses lagi, tidak ada keistimewaan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Nah, ini berbeda dengan pengertian manusia menurut para ulama, sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Al-Ghazali. Manusia dari tanah dan dia akan mempertanggungjawabkan dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukannya di dunia, dan dia akan menghadap nanti setelah kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dan martabat manusia tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang misterius, yang sangat menarik. Kenapa dikatakan misterius? Karena semakin dikaji, semakin terungkap betapa banyaknya hal-hal mengenai manusia yang belum terungkap, betapa banyak hal-hal mengenai manusia yang belum terungkap, dan dikatakan menarik karena subjeknya sekaligus sebagai objek kajian yang tiada hentinya terus dilakukan manusia, khususnya para ilmuwan. Jadi manusia mengkaji tentang manusia dia sendiri, subjeknya adalah manusia dan objeknya juga yang diteliti adalah manusia. Itulah sebabnya manusia dikatakan makhluk yang sangat misterius. Di dalam Al-Quran manusia disebut Bani Adam, yaitu berada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Yang Bashar, ya,
Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Al-Insan itu berada di dalam surat Al-Insan ayat 1. An-Nas di dalam surat An-Nas ayat 1. Kelebihan manusia daripada makhluk lainnya. Kelebihan manusia daripada makhluk lainnya, yang pertama, makhluk yang paling unik, yang dijadikan dalam bentuk yang paling baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ini sebagaimana diteraskan di dalam surat At-Tin, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, manusia memiliki potensi atau daya kemampuan yang mungkin dikembangkan. Beriman kepada Allah. Sebab sebelum ruh diciptakan Allah dipertemukan dengan jasad di rahim ibunya, ruh yang berada di alam gaib itu ditanyakan oleh Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan kalian? Maka ruh menjawab, ya kami akui, kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang keenam, kelebihan manusia dari makhluk yang lainnya adalah secara individual manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21, yang artinya setiap orang terikat dengan tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ini artinya manusia nanti setelah dia meninggal dunia, dia akan diminta pertanggungjawaban jawabannya selama dia hidup di dunia. Yang ketujuh, berakhlak. Berakhlak adalah ciri utama manusia dibandingkan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dalam Islam, kedudukan akhlak sangat penting. Ini menjadi komponen ketiga dalam Islam. Kedudukan ini dapat dilihat dalam sunnah yang menyatakan bahwa beliau diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diciptakan oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan juga hadis Nabi yang lainnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan keutamaan budi dan akhlak. Adik-adik mahasiswa, selain manusia itu mempunyai kelebihan atau keutamaan, manusia juga mempunyai kelemahan. Di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 12, kelemahan manusia suka melampaui batas. Yang kedua, manusia zalim, bengis, kejam, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, dan berbuat aniaya. Juga mengingkari karunia pemberian Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Yang ketiga, manusia suka tergesa-gesa. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 11, suka membantah. Dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 54, suka berkeluh kesah dan kikir. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, suka ingkar dan tidak berterima kasih. Dijelaskan di dalam surat Al-Adiyat ayat 6. Amanat yang dipikul manusia diantaranya sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab
Sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang yang munafik, laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang musyrikin, laki-laki maupun perempuan, sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini artinya apa? Bahwa manusia itu adalah hidup di dunia ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipikulnya, dan suatu saat akan diminta pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak dijelaskan ya oleh para ahli tafsir, dari Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang maksud dengan kata al-amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada Adam alaihissalam, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya, gitu ya. Silakan baca di dalam tafsir-tafsir yang lain, gitu ya, atau di dalam slide ini dijelaskan secara rinci. Juga ada juga pendapat dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas juga, yang menjelaskan tentang amanah adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Jika mereka menunaikannya, maka Allah membalas mereka, dan jika mereka menyanyiakannya, maka Allah akan menyiksa mereka. Mereka semuanya enggan, tetapi manusia itu sanggup untuk menerima amanah tersebut. Nah, cerita juga Imam Malik, ya. Imam Malik meriwayatkan bahwa Zaid bin Aslam berkata, amanah itu adalah 3, yaitu salat, zakat, dan mandi junub. Di dalam Imam Al-Qurtubi, amanah meliputi semua tugas agama menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, sebagaimana ia berkata dalam firman Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Surat Al-Mu'minun ayat ke-8. Nah, itu penjelasan tentang bagaimana manusia menerima amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemakmur di muka bumi, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini Anda dapat memahaminya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bagus lagi dalam pemahaman tentang manusia. Anda hendaknya mempelajari slide ini dengan seksama, dan juga buku referensi yang ada di dalamnya yang telah tertulis. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.